Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, bertemu kembali dengan Mimin di channel Profesor Manhwa. Kali ini Min Prof akan melanjutkan manhwa Sword Master Yongson, atau bisa juga dibilang dengan putra bungsu Master Pedang. Jadi, seperti biasa, siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Jin yang telah kembali ke masa lalu di umur 1 tahun, kini kembali berada di upacara pemilihan. Sama seperti di kehidupannya dulu, kali ini Jin juga memilih pedang pendiri, yaitu pedang Barisada. Para petinggi keluarga terheran-heran melihat Jin memilih pedang milik patriark keluarga. Kepala keluarga, Tuan Muda Jin telah memilih pedang kepala keluarga. Para petinggi berkata kepada ayah Jin, yang termuda telah memilih Barisada. Upacara pemilihan berakhir di sini. Ayah Jin mengakhiri upacara pemilihan. Jin yang masih menyentuh pedang Barisada kemudian mendengar ayahnya berkata, pindahkan yang termuda ke Kastil Storm. 6 tahun kemudian, di Kastil Storm, Jin yang berada di perpustakaan kastil mencoba mengambil buku yang berada di rak yang terlalu tinggi untuknya dan tidak berhasil mencapainya. Sudah 6 tahun sejak Jin berada di Kastil Storm. Menurut peraturan keluarga, sampai berumur 10 tahun, Jin harus tetap berada di dalam kastil. Waktu yang tersisa untuk Jin hanyalah 3 tahun lagi sebelum dia pergi dari sini. Ini membuatnya bosan. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari luar. Seorang pelayan terlihat ketakutan di lorong. Jin bertanya apa yang terjadi. Pelayan itu berkata kalau ada burung yang mati di kamar Jin. Melihat burung peliharaannya mati, Jin hanya diam dan berpikir kalau hanya ada 2 orang yang bisa melakukan hal ini di Kastil Storm. Dari pintu masuk terlihat 2 bayangan yang masuk. Sangat menyedihkan kan kak? Pelayannya yang menemukan terlebih dulu. Salah satu dari mereka ternyata adalah Daytona Runchandel, saudara Jin yang ke-11 dari total 13 bersaudara. Padahal seharusnya kami menunjukkan padamu, yang lainnya juga ikut membuli Jin. Dia adalah Haitona, kembaran Datona, sekaligus kakak Jin yang ke-12. Bagaimana hadiah dari kami? Apa kau tersentuh sampai menangis? Mereka berdua mencoba membuli Jin. Di kehidupan Jin dulu, mereka berdua terkenal sebagai pembunuh ketika menjadi flag bearer Runchandel. Namun sekarang mereka masih berumur 9 tahun. Membunuh burung yang tak berdaya hanya mengganggu Jin. Tentu saja itu berlebihan. Hei, jangan menangis atau kau akan jadi jelek. Mereka berdua meneruskan untuk membuli Jin. Jin yang masih memegang burung yang mati diam saja. Apa kau tuli? Hanya karena kau ditakdirkan menjadi patriark, kau boleh mengabaikan kami? Aku penasaran kenapa dia berjalan-jalan tanpa Barisada miliknya. Jin hanya menghela nafasnya. Namun, Haitona malah ingin meninjunya sambil mengangkat tangannya. Haitona mengarahkannya ke muka Jin yang masih terdiam di sana. Tentu saja, Jin di kehidupan ini bukanlah orang yang lemah. Kemudian, Jin menghentikan tinjuan Haitona. Jin menyuruhnya untuk diam. Kalian terlalu berisik. Diam saja, dasar bajingan. Kemudian, Jin yang diselimuti oleh bayangan hitam membalasnya dengan meninju Haitona yang terpaku karena terkejut melihat Jin bisa menghentikan tinjunya. Membuatnya terkenyang bogem mentah Jin. Sambil terus memukuli mereka berdua bertubi-tubi, Jin berkata kalau selama ini dia hanya menahan dirinya, tapi sekarang sudah tidak lagi membuat mereka jatuh pingsan. Dengan tatapan angkuhnya, Jin menyuruh mereka untuk jangan sekali-kali menampakkan batang hidungnya di depannya lagi. Seorang pengawal yang baru saja datang bingung sekaligus terkejut melihat Daytona dan Haitona terkapar pingsan di lantai. Jin berkata kalau mereka berdua tiba-tiba berkelahi. Tapi pengawal itu tak percaya dan bertanya lagi pada Jin. Dan Jin berkata sambil menatap tajam ke arahnya, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Mereka berdua berkelahi kemudian pingsan. Sang pengawal nampaknya tidak terlalu asing dengan situasi seperti ini. Berkata dalam hatinya, bahkan Runchandel termuda sudah sebrutal ini, seperti yang diharapkan dari keluarga Runchandel. Kemudian, sambil mengangkat mereka berdua, pengawal berkata kalau dia sudah mengerti dan dia akan membawa mereka ke dokter untuk diperiksa.
Namun Jin melarangnya dan berkata pada pengawal yang ternyata bernama Khan kalau mereka berdua harus pergi ke tempat lain dan menyuruh Khan untuk mengikutinya. Di luar sedang hujan dan Jin dengan jas hujannya baru saja menguburkan burung yang telah mati dibunuh oleh kakaknya. Di depan kuburan burung, Haitona dan Daytona pingsan di bawah pohon dan basah sebab hujan. Khan bertanya, apa Jin yakin mau meninggalkan mereka berdua di luar sini? Hujannya akan semakin deras. Dengan tatapan datar yang menakutkan dan memutar ulang kejadian tadi, Jin menjawab kalau kakaknya harus sadar dengan hal kejam yang sudah mereka lakukan. Khan hanya bisa mematuhi perkataan Jin dan menghargai keputusan Jin. Jin kemudian kembali ke kastil. Khan yang melihat dari belakang. Jin mengingat ketika tadi dia melihat Jin yang tangannya diliputi oleh energi bayangan. Itu sudah pasti bukanlah aura. Apa mungkin mana? Sepertinya ini bukan hanya sekedar perkelahian antar saudara, pikir Khan. Ini harus dilaporkan pada patriark. Kemudian Khan menyuruh pelayan yang ada di sana untuk menyiapkan kuda untuknya. Jin melihat dari jendela kalau Khan akan berangkat dengan kuda. Ini seperti yang diprediksi oleh Jin. Khan akan melaporkan kejadian ini pada ayahnya. Khan adalah kesatria yang menjaga Kastil Storm, sekaligus seorang pengawas yang mengawasi perkembangan Runchandel di Kastil Storm. Khan pasti tadi melihat kalau Jin menggunakan kekuatan Solderet. Di matanya, Khan pasti berpikir kalau itu adalah magic. Jadi, dia tak akan tinggal diam dan akan melaporkannya pada patriark. Ini adalah spiritual power, tanda kalau Jin telah melakukan kontrak dengan Solderet. Melihat dirinya masih mempunyai kekuatan Solderet, bisa dipastikan kalau di kehidupan kali ini, Jin masih memegang kontrak dengan Solderet. Ditambah dengan penghalang kutukan, Jin bisa menghindari kutukan Bladed Illusion yang akan kembali mengutuknya di kehidupan kali ini. Aib Runchandel tak akan pernah terdengar di kehidupan kali ini. Mulai saat ini, hidup Jin akan berbeda dari dulu. Satu-satunya hal yang harus dilakukannya adalah bertemu dengan Patriark Runchandel, ayahnya. Khan yang telah sampai di kediaman ayah Jin melaporkan semua yang telah terjadi di Kastil Storm. Ayah Jin sedikit terkejut mendengar putra termudanya melawan si kembar Tona. Kemudian, ayah Jin menyuruh Khan untuk mengumpulkan pasukan. Dia akan bertemu dengan Jin. Kakak laki-laki Jin yang tertua melaporkan pada ayahnya sudah ada 7 Knight of Runchandel yang masing-masing memimpin 200 prajurit. Menerima laporan ini, ayah Jin sambil ditemani anak-anak dan pasukannya memerintah seluruh pasukan untuk berangkat ke Kastil Storm dan bersambung. Manhwa Swordmaster Yongson berakhir di sini. Nah, tetap setia memantau channel Profesor Manhwa karena kelanjutannya akan segera tiba. Hanya sampai di sini. Mimin nemenin kalian sampai ketemu di video berikutnya. Sekian.